Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanda apakah ini namanya sahabat BN? Belum lagi genap 1 minggu dilantik menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yandri Susanto telah bikin heboh. Dia melakukan kesalahan yang benar-benar fatal kesalahannya. Dia membuat surat di atas kop surat menteri yang dijabatnya untuk acara pribadinya. Dan itu pun jika dikaitkan dengan istrinya yang sekarang menjadi calon bupati, sungguh dapat dikaitkan bahwa upayanya membuat undangan di atas kop surat kementerian yang dipimpinnya untuk haul orang tuanya yang sifatnya mengumpulkan massa. Tentu saja ini dapat dikaitkan untuk tujuan politik bagi pemenangan istrinya sekarang yang sedang menjadi calon bupati. Tentu saja ini bikin heboh. Sahabat BN, benar-benar ini membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Kok ini yang dilakukan seorang menteri yang belum genap lagi 1 minggu menduduki jabatannya? Bahkan mungkin entah berapa kali dia baru duduk di kursi menterinya itu sampai sekarang. Karena baru saja dilantik. Dan entah mungkin ini surat pertama di atas surat menteri yang ditekennya. Dalam hal ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut berespon. Kita baca sebuah berita tentang hal yang sangat mengagetkan dan memalukan ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul Mahfud MD sebut Menteri Desa Yandri Susanto langgar etika birokrasi. Berita ini tanggal 22 Oktober 2024. Jakarta, Kompas.com. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto melanggar etika birokrasi karena membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara pribadi. Yandri sebelumnya sudah mengakui membuat undangan dengan kop Kementerian Desa untuk peringatan haul kedua ibunya. Saya tidak tahu apakah surat undangan yang viral itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah. Melanggar etika birokrasi, kata Mahfud ditemui di gedung Kementerian Pertahanan Kemenhan usai mengikuti sertijab Menhan RI Selasa 22 Oktober 2024. Dia mengingatkan bahwa urusan pribadi atau keluarga tak boleh dikaitkan dengan kementerian, semisal dengan membuat surat undangan memakai kop dan stempel resmi kementerian. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu, lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian, papar Mahfud. Jikalau surat itu benar dibuat oleh Yandri, Mahfud pun berharap hal tersebut tidak terulang kembali. Tapi kalau itu benar terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, pungkas dia. Yandri Susanto mengakui telah melakukan kesalahan kerana membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara peringatan haul kedua ibunya. Yandri mengatakan surat undangan acara peringatan haul Hari Santri dan tasyakuran itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Itu bisa kita koreksi nanti. Tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan, kata Yandri kepada wartawan usai acara di Pompes Bay Mahdi, Soleh Makmun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa. Yandri pun berterima kasih kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah mengkritik dan mengingatkannya. Yandri yang juga Wakil Ketua Partai Amanat Nasional PAN menegaskan
tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya. Sahabat BN, inilah salah satu keanehan yang terjadi di awal kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini. Sepintas memang ini kelihatannya tidak begitu bermasalah, tapi ketahuilah bahwa ini persoalan sangat fatal. Masa seorang menteri tidak tahu mana surat yang harusnya pakai kok surat kementerian, mana surat yang harusnya dibuat secara pribadi. Kalaulah benar, ini kalaulah benar informasi bahwa istrinya sekarang sedang calon kepala daerah dan dia mengumpulkan massa untuk haul ibunya, jika benar ini, tidak bisa dilepas pisahkan ini kaitannya dengan pemenangan bagi istrinya. Tidak bisa dilepas pisahkan. Dan sahabat BN, kalaulah dalam persoalan ini saja bisa melakukan hal kepentingan pribadi disematkan dengan kepentingan dinas sebagai seorang menteri dengan mempergunakan kop surat ini, tentu rakyat akan bertanya, ini saja bisa dilakukan apalagi nanti yang lain-lain. Sahabat BN, tampaknya pembekalan 2 hari terhadap para menteri ini yang dilakukan di kediaman Prabowo baru lalu belum lagi bisa menjadi jaminan terhadap para menteri, para pejabat setingkat menteri atau yang lain-lain untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Belum ada jaminan untuk itu. Tampaknya perlu pembekalan lagi selanjutnya. Mungkin 10 hari, mungkin 20 hari, mungkin 1 bulan. Atau mungkin harus belajar 5 tahun ini. Jadi 5 tahun pertama belajar, 5 tahun kedua nanti baru benar-benar bisa. Sahabat BN, kalau sekarang ini banyak netizen atau kalangan masyarakat yang meminta Yandri Susanto ini mundur dari jabatannya sebagai menteri, tentu saja ini tidak mengejutkan. Karena baru, apalagi kita mendengar pernyataan Presiden Prabowo sebelum dia dilantik jadi presiden, bahwa dia meminta agar berhati-hati sekali para pejabatnya, karena era sekarang era digital. Semuanya serba cepat bisa sampai ke publik. Kalau dulu-dulunya wartawan beberapa orang saja, yakni orang yang benar-benar dia jurnalis di berbagai media massa, baik surat kabar maupun televisi dan radio. Kalau sekarang semua rakyat yang punya HP bisa jadi wartawan. Bisa dia publish kejadian-kejadian yang dilihatnya. Sahabat BN, ini catatan pertama mungkin terhadap Yandri Susanto ini yang perlu menjadi pelajaran. Apapun alasannya yang dikatakan oleh Yandri Susanto ini, tidak ada tujuan politik, tidak ada tujuan lain-lain, tidak ada tujuan begini begitu, tetapi publik telah melihat, telah menilai, telah beropini tentang apa yang dilakukan ini. Yandri Susanto sekarang ini menteri, pejabat negara. Jadi sudah menjadi titik perhatian publik seluruh Indonesia. Kalau hal-hal seperti ini saja sudah dilakukan, bagaimana nanti dengan hal-hal yang lebih dari ini? Sahabat BN, tampaknya Presiden Prabowo memang punya tugas yang sangat
banyak dalam kepemimpinan sekarang ini. Sampai-sampai kepada tugas mengawasi para menterinya dalam menaikkan surat. Mana yang harus ditekannya di atas kop surat dinas, mana yang dengan pribadi. Nampaknya Prabowo perlu lagi mengawasi, mengontrol, dan membimbing para pejabat yang berada di bawahnya. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.